Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, agar satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Gus Malik Haromain memberikan sebuah statement bahwa terkait dengan polemik nasab saat ini, tentunya Gus Malik menggarisbawahi terkait dengan sepak terjang mereka. Bagaimana oknum-oknum habaib memang dipandang sudah keterlaluan, termasuk bagaimana Habib Rizik, kabar Bahar Smith dan sebagainya, yang notabene memang sudah banyak sekali membuat sakit hati warga Nahdlatul Ulama. Yang mengagungkan habaib di Indonesia ini hanya Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah sudah selesai karena terputus soal nasabnya Kanjeng Nabi lewat jalur perempuan. Tapi kalau Nahdlatul Ulama baik perempuan maupun laki-laki sama sebagai duriah harus diakui, dan mengenai keberadaan habaib harus kusnudon. Panjang lebar disampaikan oleh Gus Malik Haromain, termasuk bagaimana beliau mendukung adanya tesis Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang sosok kiai muda kader Nahdlatullah, berani memberikan gebrakan baru. Baru kali ini ada seorang kiai yang memang ini komplit secara keilmuannya. Ya, jadi menurut hemat Gus Malik Haromain, habaib dalam ini Robitoh Alawiyah harus menyandingkan tesisnya. Jangan sampai peran Robitoh Alawiyah itu sebagai organisasi kok tidak ada sama sekali kiprahnya. Terus ngapain aja. Itu yang disampaikan oleh Gus Malik Haromain. Sekali lagi lah mohon maaf dan kali kami Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya ini patut disayangkan menurut saya, karena persekusi yang seperti ini sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di Indonesia, dan saya kira sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak, saya kira. Dan ini saya menyatakan sumber persekusi atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bijak dan tidak arif ini pasti muncul karena memang tokoh-tokoh yang merasa tanda petik dirugikan oleh perdebatan atau tentang kajian nasab itu. Nah, karena itu patut disayangkan, dan saya kira pemerintah atau negara perlu mempersiapkan tindakan-tindakan, menurut saya tindakan hukum ya, karena tindakan persekusi itu pasti melanggar kitab KUHP, terutama pasal 335 sampai 337 itu jelas mengatakan barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mengancam eksistensi orang, yang dilakukan oleh baik individu maupun secara kolektif terhadap individu atau kolektif lain, saya kira itu bertentangan dengan undang-undang, dan karena itu saya kira harus diproses secara hukum ya. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan tentu saja perdebatan yang selama ini muncul. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman Bahalawi, teman-teman habaib yang merasa tidak enak dengan hasil kajian Kiai Mat dan kiai-kiai yang lain, perlu melakukan bantahan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Sejak awal kita kasih solusi. Pertama, saya kira harus membantah atau kemudian memansuh kajian-kajian yang selama ini muncul itu dengan kajian ilmu pengetahuan. Dalam hari ini kitab-kitab yang mereka miliki. Saya kok yakin teman-teman Bahalawi, teman-teman habaib itu banyak yang alim, banyak yang kemudian bisa mempresentasikan kitab-kitab yang menurut mereka
itu bisa membantah atau kemudian bisa memperdebatkan kajian-kajian atau postulat-postulat yang dilakukan oleh Kiai Imad. Harapan kita begitu, Pak. Karena itu jangan kemudian mengambil jalan pintas. Kalaupun kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengkaji secara ilmiah tentang postulat-postulat yang dimunculkan atau yang dihadirkan oleh Kiai Imad, ya sudah, tes DNA. Dan saya kira cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian, mohon maaf, mengompori atau memprovokasi umatnya. Bahkan kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Mukhtar di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan Habib Mukhtar, ya. Mengancam akan memberikan shock terapi dalam bentuk apa katanya gitu, yang saya kira itu juga tidak mendidik. Nah, karena tingkat itu tinggi ya, tingkat tinggi ya, apa shock terapi tingkat tinggi, saya nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa. Tetapi analisis saya, shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah, jangan dilakukan di Indonesia yang sekarang umat sudah mulai cerdas, umat sudah mulai paham tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan tindakan atas kajian-kajian ilmiah. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Habib Mukhtar, saya kira sama sekali tidak mendidik, dan sama sekali itu bukan cara-cara ulama, bukan cara-cara orang yang berilmu dengan cara memprovokasi atau manas-manasi umat atau muhibbin seperti itu ya. Saya yakin kok kalau kemudian tidak ada ceramah seperti itu, pidato seperti itu, saya kira umat diam. Saya kira umat menyikapi secara bijak, secara arif. Jadi jangan dikompor-komporin seperti itu ya. Yang ketiga, menurut saya Pak Yusuf Bar dan teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya apa yang ditujukan kepada Sayyid Qori tentang provokasi, sebetulnya kita tidak memprovokasi, Pak. Kajian ilmiah itu sah, Pak, dan hasil intelektual itu sah, Pak, bukan provokasi. Nah, sementara kemudian saya nggak ngerti juga ya para muhibbin ini gimana cara kemudian menyampaikan. Para muhibbin, saya kira ingatlah bagaimana Habib Bahar mencaci maki presiden kita, bagaimana Habib Bahar kemudian Bin Smith itu memberikan pidato, memberikan ceramah yang saya kira sama sekali tidak mendidik umat ya. Bahkan ngomporin, pernah suatu saat berceramah sambil mengeluarkan senjata dan seterusnya. Masa cara-cara seperti itu yang kemudian dituruti oleh muhibbin? Masa cara-cara begitu yang mestinya kita berikan, kita jadikan panutan? Kita juga tahu bagaimana Habib Rizik misalkan menghina, mohon maaf ya, orang yang kita cintai bersama-sama, Al-Muhtaram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya nangis, Pak, yang bilang bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata dan seterusnya. Bagaimana mereka menghina Habib, menghina tokoh-tokoh kita. Bagaimana Habib kemudian memberikan statement yang menurut saya sama sekali tidak mendidik. Bukan hanya provokasi, tapi menghina, Pak. Menghina pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita, dan seterusnya. Kenapa muhibbin tidak protes waktu itu? Dan saya kira ini menurut saya teman-teman muhibbin, umat Islam di Indonesia juga harus bijak ya, dan harus bisa membedakan mana ulama yang alimul alamah dan mana ulama yang punya tingkah laku yang patut dijadikan panutan ya. Belum beberapa oknum Habib ya, kalau disebut oknum Habib yang membolak-balikkan sejarah, Pak. Ini yang saya kira juga jadi masalah. Makanya sekali lagi ini patut disayangkan, dan saya sebagai warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, juga pecinta para sayyid dan syarif, pecinta keluarga atau dzurriyyah Nabi, merasa kecewa. Kenapa kok seperti ini terjadi? Makanya saya kadang mikir, ini organisasi Robitoh Alawiyah itu kerjanya apa? Ini Robitoh Alawiyah programnya apa? Gitu kan. Jangan hanya fokus kepada program-program untuk memastikan bahwa mereka keturunan dzurriyyah Nabi. Memang itu penting, tetapi saya kira Robitoh Alawiyah harus berpikir keras ya. Tertibkan itu oknum-oknum habaib yang menjadi anggota RA